Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Memang demikian, hanya Allah lah yang pandai membalas kebaikan hamba-hambanya, ya. Selanjutnya untuk seluruh pelajar terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan terus diunggah ulang, itu gue paling nggak setuju gitu ya. Jangan ya, gue ingatin jangan. Kalau ada perlu dengan video-video kajian atau Vika gue ya, Vika gue nyebutnya Vika ya, Vika ya, video kajian, lu izin dulu, lu bisa konfirmasi gue via WA ya, kan ada nomor gue di setiap video-video kajian gue ya, itu ada nomor WA gue. Lu perlunya apa, nanti gue pertimbangkan ya. Oke. Seharusnya gue tidak membahas ini ya, gue udah janji kemarin kita akan lanjutkan tentang salju di California. Itu merupakan azab atau fenomena alam biasa ya. Tetapi kan itu masih rencana ya. Itulah yang sering kita dengar ya, bahwa rencana itu masih ada dalam proses ketidakpastian, maybe yes, maybe no gitu ya. Makanya kita mengatakan insya Allah gitu ya, maybe yes, maybe no. Akhirnya rencana itu gagal ya, maybe mungkin akan kita bahas esok ya. Karena kemarin ternyata ada sesuatu yang viral, dan gue tahu karena ada teman yang kasih gue videonya, dan gue nggak usah share ke lu lah ya, karena video itu banyak dan menjadi viral. Ternyata ketika ya tep-tep masuk ke dalam ranah-ranah religi, dan itu dianggap lagu religi. Ketika milad Kanjeng Nabi, ketika acara-acara keagamaan, ya tep-tep masuk. Ya. Sebetulnya ini gue ngomongnya nanti kemana-mana loh ya. Ini ngomongnya gue kemana-mana. Jadi yang kalau ngaji yang sukanya strike, lu skip, lu nggak usah ngaji di gue, lu cari tempat lain. Gaya gue, style gue itu singular ya. Gue ingetin, kalau lu yang sukanya strike nggak usah ngaji di channel gue, silakan lu cari tempat lain ya. Cari tempat lain, nggak usah ngaji di sini ya. Oke. Apa yang menjadi viral, menjadi kegelisahan ketika ya tep-tep masuk ke dalam acara-acara religi, itu menstimulus, merangsang ulang, men-trigger kegelisahan gue beberapa waktu yang lalu, kira-kira tahun 2014. Ketika lagu Cucak Rowo juga masuk ke dalam ranah-ranah religi. Itu keresahan lama gue. Kemana pemimpin-pemimpin umat? Kok membiarkan seperti itu?
Jadi yang awalnya gue mau membahas tentang salju di Los Angeles, akhirnya kembali ke sini dulu. Insya Allah itu besok kita lanjutkan. Ya, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau yang di TikTok ya, kalau yang juga yang di YouTube, kalau misalkan nanti jeda atau terkendala nanti kembali ya. Insya Allah kalau itu tidak di banned, itu bisa kembali lagi kok, kecuali kalau di banned ya. Jadi jangan terus kabur. Nanti aku suruh Iqra itu kembalikan ke channel berikutnya ya. Karena kemarin itu rungkat itu bukan karena TikTok ngambek sama gue ya. Alhamdulillah. Harapan gue sih TikTok mengerti lah siapa gue ya. Seperti gue juga mengerti siapa TikTok. Jadi ojo sak karepmu dhewe tok. Gitu ya. Dalam pemaparan akademis itu harus dikatakan apa adanya, nggak disamar-samarin, nggak diapa-apain. Gue nggak pernah punya tujuan lain selain akademis gitu ya. Oke. Semua ini sebetulnya epistemologinya itu bahasa. Epistemologinya itu di bahasa. Karena tidak tahu artinya, ya. Cuman gue kasih tahu dulu lu semua. Seni itu awalnya universal. Seni itu awalnya universal dan dia akan mengalir bagaikan air, dan apabila dia dihambat dia akan mencari jalannya sendiri. Itu seni. Seni apa aja ya? Seni tari, seni lukis, seni rupa, seni bahasa atau sastra, apa saja. Awalnya itu seni itu universal, general. Tapi nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia spesifik. Nggak bisa digebiah-uyah gitu loh. Ya. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi, kenapa ya tep-tep, kenapa cucak rowo, ya masuk ke dalam ranah-ranah religi, itulah yang gue bilang, seperti ayam goreng dibungkus kaos kaki. Lu mau makan ayam goreng yang dibungkus kaos kaki? Ya, dan nanti gue akan sedikit masuk, ini juga keresahan lama gue ini, sama Cak Nun ini, MH Ainun Najib ini. Ya, gue sering mengikuti kajian-kajian dia ya, terutama itu dulu itu dia kan dulu kan apa ya, penulis aktif di beberapa media massa jauh sebelum sekarang ini ada dunia virtual kan. Terus karena suatu sebab dia nggak nulis lagi di media massa ya, di Tempo, kalau di sini di Jawa Pos gitu ya. Ya gue apa ya, ketika gue mengagumi sosok pribadi itu bukan berarti gue terus tanpa kritik, nggak begitu gue ya, nggak begitu ya, tetap aja memberikan kritik. Dan gue ajarkan ke santri-santri. Lek sudah bagus tuh, ngelek katanya lancar ya. Jadi meskipun gue hormat, gue mengagumi sosok tokoh, bukan berarti gue terus membeu aja, enggak ya. Nanti jadi itu apanya ya, introduction-nya seperti itu ya. Ya tap-tap itu menjadi viral karena dimasukkan ke dalam ranah religi ya. Permasalahan itu disebabkan, jadi ya, sebabnya apa? Bahasa. Ujungnya di bahasa. Makanya gue ngomong ya, apakah orang itu kalau cangkemnya itu ngomong Arabnya itu sudah Arab banget atau bahkan lebih Arab dari orang Arab, terus dia bisa memahami teks-teks Qur'ani itu? Apakah kalau dia nulis Arab sudah jago banget terus dia bisa paham apa pesan-pesan Quran itu? Ya. Dan gue sudah bilang, kalau lu mau belajar, mulut lu, cangkem lu itu supaya makrotnya bagus ngomong Arab, lu nggak usah ngaji ke gue. Gue nggak ngajarin itu. Lu pinter nulis Arab ya, Arabian yang namanya hot itu,
Lu nggak usah ngaji. Gue nggak nawarin itu. Silakan lu cari tempat lain, bukan di sini tempatnya. Masalah-masalah ini masuk ke dalam pondok-pondok pesantren, anak-anak pesantren nyanyi-nyanyi. Padahal di pesantren tuh, gue kadang mikir, di pesantren itu diajari bahasa Arab enggak sih? Kenapa lagu Ya Tep Tep ini bisa masuk dalam ranah-ranah religi? Kenapa Cucak Rowo ini bisa masuk dalam ranah-ranah religi? Seharusnya kan tokoh-tokoh agama ini memberikan sebuah aturan main, mana boleh mana enggak. Karena ada yang pantas, ada yang enggak pantas. Walaupun awalnya seni itu universal. Awalnya memang begitu. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia perlu perlakuan khusus. Apalagi dihubungkan dengan sholawat, apalagi dihubungkan dengan peringatan milad. Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, dan kita pun sebagai pengikutnya memuliakan beliau. Akan lu rayakan dengan lu nyanyi lagu Ya Tep Tep, itu kepala lu kepala goblok gue. Jadi ya, permasalahan ini ada di bahasa. Nggak apa-apa sih kita nyanyi seperti aku nyanyi ya lagu, katakanlah kan itu sulit diartikan lagunya Scorpion, when the smoking is going down, itu sebetulnya maksudnya gimana sih? Ketika asap-asap rokok turun tuh gimana? Ya. Dan Scorpion itu salah satu grup ya, bukan Barat, bukan Inggris, yang bahasa Inggrisnya paling bagus itu Scorpion. Nggak apa-apa, kita lagu nyanyi lagu India misalkan, Tere liye zindagi, ya, nggak tahu artinya nggak apa-apa, ya. Kita nyanyi lagu Wo Aini Cina, nggak tahu, nggak apa-apa. Dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi yang nggak apa-apa itu dalam kondisi-kondisi tertentu, apalagi dikaitkan dengan religius, bisa menjadi masalah. Nah, masalah itu timbul karena di keindonesiaan kita terjadi stereotip antara Islam dan Arab. Di situ duduk permasalahannya yang nanti akan kita bahas. Ya. Sekarang aku akan sampaikan dulu sebuah, ya katakanlah pengenalan supaya kalian tahu ya. Gue ini kalau untuk musik itu tong sampah. Jadi gue nggak bisa, gue demen genre dangdut, selain dangdut nggak seneng. Enggak, gue bukan begitu. Ya kalau itu gue suka dangdut ya gue suka. Terus nanti ada jazz, ada rock, ada blues. Tapi kalau seperti lagu-lagunya Sepultura gue nggak demen. Ya, ya. Ada jazz, ada blues, ada rock, ada slow rock. Itu gue kalau gue suka ya gue suka. Tergantung gue suka tuh. Gue nggak bisa diikat dengan aliran. Misalkan dangdut, di luar dangdut gue nggak suka, nggak begitu gue. Karena apa? Latar belakang keluarga gue yang itu membentuk kepribadian. Mama gue itu seneng lagu. Bapak gue juga seneng lagu. Keduanya sudah almarhum dan almarhumah ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Mbak gue juga seneng lagu. Dari zaman gue masih kecil dulu ada namanya pick up. Pick up itu kalau sekarang seperti CD, warnanya hitam, maka orang sebut PH atau piringan hitam. Ya, baru teknologi berkembang ke kaset, dan kaset merajai kan. Kaset itu sampai tahun 90-an masih merajai gitu. Baru sekarang ada MP3 mulai tergeser, sekarang orang nggak bisa atau jarang juga setel kaset. Jadi dari mulai pickup ya, pickup ada bilang gramafon, pickup piringan hitam karena memang seperti piring gitu ya.
hitam, sampai nanti ke pita, kaset, sampai nanti terus ada MP3, ada MP4, ada MP4 itu sudah ada audio dan video ya, bukan hanya audio. Itu perkembangan teknologinya seperti itu. Zaman-zaman gue dulu masih PH, piringan hitam bangsanya. Titik Sandora, Muxin, siapa lagi? Ya. Nah, emak gue itu suka musik. Emak gue itu sambil napi beras katanya, mesti nyanyiin lagu. Insaplah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Emak gue seneng nyanyi lagu gitu. Bapak gue beda lagi. Kan ku ingat. Ya. Sukanya Piramli bapak gue. Ya. Semalam di Cianjur. Ya. Di wajahmu kulihat bulan yang tersenyum di sudut keringan. Tak sadarkah bila ku memandang. Ya. Jadi gitu. Nanti mbak gue beda lagi, ada lagi nasida. Jadi kaset dari segala genre itu ada di rumahku, sehingga membuatku senang terhadap semua lagu-lagu, genrenya apapun aku senang. Kok bapak gue kan zamannya mundur ke belakang, ada Ernie Johan dari Padang, ada Lilis Suryani. Bandnya itu 4 nada kalau nggak salah, itu 4 nada. Itu siapa dulu ya? Baru kemudian lagu-lagu itu di-cover sama Rahmat Kartolo, itu kan kemudian tahun 80-an. Ya. Jadi itu membuat aku senang terhadap semua lagu, nggak terikat oleh genre. Tuh. Ya. Terus ketika aku ke Malang tahun 80 berapa, aku sempat mampir di Yamaha Musik. Aku sempat mampir di Yamaha Musik dan guru musikku itu Mas Luki. Dulu di Malang ada grup jazz rock, itu namanya Ki Rap. Jadi gini, Ki Rap. Nih. Kalau Mas Luki bisa melihat atau secara nggak sengaja atau sengaja melihat video ini, aku sangat merindukanmu ya. Kita sudah lama berpisah karena saat itu Mas Luki terus hijrah ke Jakarta nggak salah dan putus komunikasi. Mas Luki Kiret, grupnya musik di Malang sini namanya Kiret. Ya, aku sempat nyasar di Yamaha Musik dulu dan aku akhirnya nggak betah memang. Karena di situ ternyata diajari bener-bener orang baca not. Gue maunya instan. Lu tahu ya, Kus Plus itu nggak bisa baca not, tapi mereka itu produktivitas bikin lagu. Gue maunya yang natural, yang alami, bukan yang itu memang kita sekolah gitu. Di Yamaha Musik nggak begitu. Kita memang harus bisa baca not balok. Kita memang harus jadi terukur semua. Dan gue orang yang nggak bisa di kotak-kotakin gitu. Akhirnya gue nggak merasa nikmat juga gue belajar. Akhirnya gue terus nggak lanjut. Meskipun gue sama Mas Luki ya, sempet gue yang bikin lagu, Mas Luki yang ngiringi pakai piano saat itu. Dan iramanya itu rock. Sempet. Ya. Jadi itu yang perlu aku sampaikan, dan aku orang yang menikmati lagu. Karena sejak kecil ya, kemudian mulai SMP, SMA sampai sekarang aku menikmati lagu. Maka kalau kita tahu ya, ada Ebit GAD, itu kan satu angkatan ya. Ada Toar Tangkau, terus nanti ada Jamal Mirdad, ada lagi Iwan Fals. Ini sebetulnya kan Betty. Starting pointnya untuk masuk dunia rekaman itu Betty, dia nggak beda jauh ya, tahun 79-an lah ya. Kemudian Ebit di bawah naungan Jackson Record ya, Iwan Fals Musika, terus nanti ada Jamal Mirdad, itu kan hasil tangan dinginnya Arianto ya.
Namanya Rianto. A itu nama baptis, gue lupa siapa ya. A Rianto gitu ya. Terus nanti ada Iwan Fals itu juga. Iwan Fals ingat gue musika. Ya. Kalau Tuar Tangkau itu kan Ambon nggak salah ya. Tapi dia Mukim Surabaya yang lagunya. Kemana, kemana akan ku cari nikmat sanubari telah jauh ku tempuh. Itu Tuar Tangkau punya. Ya. Terus sekarang kita berbicara tentang plagiat karena nanti berhubungan dengan Cucak Rowo. Ya. Gitu itu yang masih ada yang belain Kang Mas, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Mas Didi Kempot ya. Karena beliau itu menyumbangkan 11 miliar ketika Covid kemarin ya. Belum ada yang bisa imbangi dia ya. Hasil konsernya 11 miliar, dia tidak minta 1 sen pun. Dan biaya-biaya untuk pemusiknya juga dia yang bayar. Nggak ngambil dari donasi para penggemarnya ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Ya. Tapi kan gue harus mengatakan apa yang harus gue katakan sejujurnya. Banyak masih bela-belain Didi Kempot. Lagu Cucak Rowo itu dikirain lagu original. Itu plagiat. Plagiat dari lagu Amerika. Jelasnya itu Amerika Latin. Lagu Cucak Rowo itu plagiat. Sama seperti dari Venezuela, lagu Kopi Dangdut itu lagu plagiat. Sama nanti Ismail Marzuki itu lagu plagiat juga karena Panon Hideng itu dari Osi Cornyi, dari Rusia, itu plagiat. Yang lebih parah lagi, Kulihat Ibu Pertiwi itu ditulis oleh Ismail Marzuki, itu plagiat. Itu Kulihat Ibu Pertiwi itu plagiat dari lagu rohaninya dari seseorang. Dia punya kisah asmara dengan pacarnya ketika tidak disetujui orang tuanya. Dia dari Eropa, dia berangkat ke Amerika Latin. Dari Amerika Latin dia mau dinikahkan, pacarnya mati sebelum sempat dinikahi. Akhirnya dia disuruh pulang, dia bikin lagu yang dalam Indonesianya Sahabat Yesus. Itu plagiat. Bagaimana cara kita menghitung lagu plagiat atau bukan plagiat? Kalau dari ilmu seni itu harus ada ingat gue 7 nada yang sama. Makanya lu juga harus perhatiin, nggak tahu lu eranya era siapa ya. Kalau era sekarang perhatiin lagunya Via Valen lah. Itu ada nggak yang plagiat dari lagu Jepang? Plagiat, ya. Kalau era-era gue itu seperti ini. Kita bertanya, Camellia sebagai judul itu plagiat nggak? Ebit bilang ada 4. Camellia itu kan sampai Camellia 4 gitu. Izinkanlah, bukan itu. Camellia itu begini. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Camellia. Tapi kamu jangan lupa, Oma Irama juga bikin Camellia. Oh, tak seorang pun ku biarkan untuk menyentuh tubuhmu, karena engkaulah jiwa ragaku. Itu Camellia. Terus gimana? Siapa yang plagiat? Ya, belum lagi ketika izinkanlah ku kecup keningmu. Dengarkan lagu I don't like to sleep alone. Itu plagiat enggak? Ya, jadi kalau plagiat itu berasal dari kata plagiarius atau itu plagiarius itu Latin, itu penculik ya. Terus kalau plagiare itu mencuri. Jadi kalau kita hubungan dengan karya sastra atau karya-karya seni, dia ngambil karya orang, nggak ngomong, dia aku itu sebagai karya dia. Itu yang membuat gue gedek. Didi Kempot ngaku, Cucak Rowo itu lagu dari Amerika. Kok masih dibebel itu lagu, tidak ada bukti Cucak Rowo itu lagu plagiat. Goblok gue. Ya.
Panon Hideng tuh plagiat, kulihat Ibu Pertiwi itu plagiat. Bukan. Makanya ya wawasan seni kita itu perlu diasah supaya kita tahu. Dulu gue bikin 10 lagu ya, dan gue ke Jakarta, dan di Mangga 2 gue ketemu Yangson. Ya, pas sholat duhur gue ketemu Yangson saat itu lagi top-topnya duet sama Ita Purtamasari. Gue judulnya lupa ya. Sejak ku cium keningmu kasih, kira-kira begitulah ya. Gue lupa itu lagu tahun berapa. Gue ketemu Yangson nih. Yangson ajak gue ke ada acara kajian di mana tuh, di Ancol. Gue nggak bisa, sorry. Gue mau ketemu bosnya siapa itu, Madu dan Racun. Kan itu otaknya otak bisnis. Setelah dia sukses bikin lagu, dia nggak mau jadi penyanyi, dia jadi produser. Dia kan bikin perusahaan rekaman. Gue mau ke sana, mau jual lagu gue. Ternyata itu kan mualaf, itu kan dia lagi ke tempatnya Mas Ukat atau apa gitu, pulang haji, mau ziarah haji. Akhirnya nggak ketemu. Baru berikutnya gue ketemu. Ya, itu top-topnya Evita Mala waktu menyanyikan Selamat Malam ya. Selamat malam duhai kekasih ya. Terus dirangkap juga dengan lagu yang akan kemana lagi kini aku mencari. Itu kalau nggak salah karya almarhum, semoga Allah rahmati tidur panjangnya ya, Mas Imam S. Arifin dari Sumeneb, Madura. Ya, sementara siapa itu yang rumah tangganya kasihan. Istrinya Edi Sud itu siapa? Ica Tresnawati itu dia di anu lain, di produser lain. Gue main sampai Muara Karang sana. Ya, sampai akhirnya gue ketemu sama Pak Adam Res, orangnya tinggi besar gitu ya. Jadi dari Muara Karang, dari studionya siapa dulu itu ya, gue lupa, masih top-topnya dari Dores, masih ngetop saat itu ya. Gue ketemu Pak Adam Res bilang, kenal saya enggak Pak gitu. Jadi Pak Adam Res ini juga mau jual lagu juga. Akhirnya gue bis kotanya dibayarin, gue dibelikin nanas. Kan kalau di bis kota itu ada orang jual nanas yang sudah dikupas itu. Jadi gue dari Muara Karang ke Mangga 2 yang bayari Pak Adam Res itu. Terus Pak Adam Res bilang, gue yang menciptakan, bahasa dia ya, karena gue sebenarnya nggak setuju kata mencipta itu. Gue yang gini aja lah, gue yang punya lagu. Dan terus nyanyikan, hinakan, jangan kau hinakan kaummu yang satu ini gitu. Itu tentang ibu, tentang wanita. Jadi kita harus menghormati wanita. Itu Adam Res juara kedua, juara satunya Tak Berdaya. Sudah kehendak takdir kita berdua. Itu juara satunya lomba lagu dangdut. Jadi gue banyak mengikuti perkembangan lagu. Makanya katanya ya, orang pintar itu sebetulnya baik, tapi lebih enak jadi orang beruntung. Gitu loh. Gue ngalami bagaimana gue ya mau diterima sebagai penyiar radio kalau yang ngetes gue itu masih goblok, lebih pintar gue. Itu bukti bahwa orang pintar itu ya enak, tapi lebih enak jadi orang beruntung. Pintar itu kadang-kadang gak membawa keberuntungan. Yang mau ngetes aja masih di bawah gue wawasannya tentang musik. Ya, terus jadi gue dulu bikin lagu gitu ya, sempet sama Wiwi pada waktu itu ada LCLR, Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors itu. Wiwi kan Damai Surga dia yang memenangkan. Jadi Wiwi itu sebetulnya satu angkatan sama aku, cuman karena aku sempat nyasar di Akabri dulu kan, jadi akhirnya aku berhenti setahun. Akhirnya aku menjadi adik kelasnya. Cuman karena
institut dulu, sistemnya kan semester tuh. Jadi meskipun dia kakak kelasku, kakak tingkatku gitu, untuk mata kuliah tertentu yang dia belum lulus, dia bareng aku. Aku juga sempat rekaman sama Wiwi dulu, ya. Yang kemudian nggak tahu, aku juga nggak tahu kok beritanya dia menikah sama si Tri Utami, ya. Masih top-topnya Krakatau, tapi nggak lama ya nggak tahu sebabnya apa terus pisah ya. Dan Wiwi sekarang subhanallah dia menjadi agen kok dan tampilannya religi banget. Kalau gue kan pakai topi gini, kok dia sudah pakai pakai topi Arab itu, ya. Oke, itu perspektif yang aku mau sampaikan untuk memberikan garansi bahwa bicara musik gue punya modal, gitu ya. Bicara musik gue punya modal, ya. Jadi dari tadi ya udah gue sampaikan bagaimana background, ya, background gue tentang musik seperti tadi, ya. Jadi kalau gue bicara musik gue punya modal, gitu, ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke permasalahannya, yang ke permasalahannya. Ya, kenapa gue bilang ya tap-tap itu adalah lagu yang tidak pantas, ya, dinyanyikan ketika acara-acara religi, khususnya religi. Karena gue Islam, lu otak lu harus ke Islam, ya, jangan ke yang lain. Ke yang lain tuh urusan yang lain, bukan urusan gue, ya. Gak itu, tolong dibantu tap-tapnya ya. Gak itu, ya. Ini gue hapus ya, gue hapus ya. Gue hapus. Ada ya tap-tap, ada cucak rowo. Ada cucak rowo. Kita bahas cucak rowo dulu. Ini keresahan gue sejak lama. Ini lagu ini tahun 2014. Booming lagu ini. Lagu ini kan lagu gimana ya? Lagu lagu permainan gitulah ya, tapi nuansanya jorok gitu lah. Nuansanya kan jorok ini, ya. Dan Kang Mas Edi Kempot almarhum, semoga Allah merahmati durpannya, ngaku ini lagu plagiat ini, ya. Nuansanya kan jorok ini, ya. Manue cucak rowo dawa buntute, ya. Manuk burung, ya. Nah ini juga gue nggak tahu apakah orang Batak plagiat terhadap orang Jawa, apakah orang Jawa plagiat terhadap orang Batak. Memang bahasa itu ribet, jelimet gitu loh. Sama kalau menyebut burung itu manuk. Nanti menyebut makan, mangan. Orang Jawa mangan, orang Batak mangan. Apa Batak ketemu Jawa, kita kalau gini sepakat ya mangan ya. Nunga mangan, ho? Sudah makan kamu? Gitu. Wis mangan kue. Sudah makan kamu? Sama mangan. Ya. Nah, di sini lagu ini jorok. Ya. Pada saat itu di Indonesia, khususnya Jawa, ya, itu ada yang namanya pujian. Pujian itu memuji, maksudnya pujian itu berupa lagu-lagu. Makanya disebut pujian, pujian, lagu-lagu pujian itu maksudnya nyanyi. Itu diadakan antara waktu jeda, ya, antara adzan dan qomat. Ya, ini diisi pujian. Yang mungkin ini para wali dulu ya, bisa jadi begitu. Dan ini sebetulnya bagus. Nunggu jamaah datang, waktu jeda itu diisi pujian. Ada dua kelompok besar organisasi Islam kita
Yang satu nggak mau pujian, yang satu mau pujian. Itu nggak kita bicarakan ya. Kita bicarakan pujiannya aja ya. Ya, pujian. Nah, itu lagu-lagu pujian dinyanyikan seperti lir ilir gitu ya. Lihat tuh, apa nge-lag dia? Kamu di sini aja dong. Bapak kalau perlu kamu gimana nanti manggil-manggil terus. Ya. Lir ilir, lir ilir, lir ilir. Tandure wis sumilir ya. Terus seruku-seruku batok, terus ada lagi Jo siro banget banget